Eh, Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari mahasiswi UHAMKA Universitas Muhammadiyah mau melakukan wawancara dengan Bapak selaku guru kelas SD kelas 2 di Sekolah Dasar Negeri Bendungan Hilir 01. Sorry, 05. Di mana tugas ini menanyakan terkait kurikulum di sekolahan Bapak, terutama di kelas 2 itu sendiri. Silahkan untuk Diana dan Cagiva, dipersilahkan pertanyaannya. Baik, izin bertanya ya, Pak. Eh, apakah di sekolah Bendungan Hilir 05 ini sudah secara merata menggunakan kurikulum Merdeka, terutama di kelas 2? Oke, saya jawab ya. Jadi sekolah kita di SDN Bendungan Hilir 05 itu semua sudah merata memakai kurikulum Merdeka, khususnya di kelas 2. Walaupun sepenuhnya belum merata dalam hal gaya pembelajaran atau pemanfaatan modul ajar yang ada. Masih bertahap terutama dalam menyesuaikan perangkat ajar itu sendiri. Kira-kira begitu jawabannya. Baik, lanjut Diana. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, capaian apa yang ingin dicapai siswa setelah pembelajaran selesai, Pak? Kalau masalah capaian itu kira-kira kita ingin siswa ataupun siswi juga memahami materi pelajaran dengan baik, tapi juga bisa mengamalkan atau mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Misal dalam pelajaran PPKN, mereka tahu pentingnya gotong royong dan bisa menerapkan saat bekerja kelompok. Tapi bukan hanya materi itu aja, bahkan seluruh mata pelajaran yang diampu di sekolah dia juga harus bisa mengaplikasikan atau mempraktekannya langsung dalam kehidupannya dia sehari-hari. Seperti itu. Jadi bukan Lalu, bukan hanya sekedar materi aja yang dia pahami, tapi juga cara mempraktekannya dalam kehidupannya dia gitu. baik Pak. Untuk itu sendiri, bagaimana cara guru menentukan pemahaman yang mendalam yang harus dimiliki siswa? Kalau menentukan pemahaman, biasanya kita melihat capaian pembelajarannya dia. Lalu kita tentukan nih tujuan pembelajaran di situ. Tapi kadang masih bingung membedakan antara sekedar pengetahuan dan pemahaman yang mendalam. Setelah itu kami sering diskusi di forum. Nah, kalau di forum di SD itu ada namanya apa KKG wali kelas namanya itu. Mungkin kalau di SMP SMA dia MGMP, tapi kalau di forum guru tuh bisa juga di KKG wali kelas atau di ruang guru tersendiri. Biasanya ruang guru itu dia bikin kombel. Kalau guru mata pelajaran dan guru wali kelas itu dia punya kombelnya masing-masing. Kelompok belajar namanya. Jadi apa yang kita nggak pahamin itu didiskusikan kepada guru-guru yang lain agar yang tadinya nggak paham bisa jadi paham gitu. Ada kombelnya. Apalagi sekarang itu ada namanya kalau di aplikasi guru tuh ruang apa namanya ini ruang ajar gitu. Nah, itu di situ banyak diskusi-diskusi sesama guru, bahkan bisa ngajuin pertanyaan juga di situ. Kayak gitu sih. Baik, berarti banyak cara untuk menentukan apa guru-guru merencanakan segala sesuatunya dalam mengaitkan pembelajaran dengan mengaplikasikannya ke kehidupan nyata atau pemahaman mendalam itu sendiri ya, Pak. Ya, banyak, betul. Berarti untuk di kelas sendiri itu apa pembelajaran di kelas itu dirancang agar siswa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Ya, kalau misalkan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata itu sebisa mungkin ya kita harus lakuin.
misalnya tuh banyak contoh-contoh seperti pelajaran apa ya, matematika. Nah, itu bisa kita contohkan benda di sekitar. Tapi memang kadang waktu dan materi terbatas. Jadi tidak selalu bisa mengaitkan semua materi dengan kehidupan nyata gitu. Jadi kita ngambil contoh-contohnya yang simpel-simpel aja dalam kehidupan nyata itu. Kayak gitu. Nah, itu Baik, Dian. kalau mata pelajaran kan kayak gitu. Waktu semua sih kalau belajar tuh masalah waktu aja semua pelajaran. Kalau waktunya banyak ya lebih banyak contoh yang dikasih, tapi kalau waktunya terbatas ya terbatas karena kan pasti ada gantian mapelnya. Apalagi Berarti kalau semua, balik. Kenapa? iya. Berarti semuanya tergantung situasi dan waktunya juga ya, Pak. Iya betul, situasi dan waktu. Kadang kita baru mulai aja, apalagi kalau SD itu 1 jam pelajarannya itu cuma 35 menit. 1 jam pelajarannya. Udah habis itu ganti lagi. Pelajaran yang lain. Belum gantian sama guru mapel. Kalau guru kelas Hmm. mungkin bisa lah ngebagi-ngebagi waktunya mungkin kayak gitu. Jadi dilihat nih tahapan yang susah, tahapan yang gampang, kita tinggal bagi aja kayak gimana gitu. Lanjut. Untuk bentuk penilaian yang digunakan nih pada pembelajaran di dalam kelas, itu biasanya seperti apa sih, Pak? Penilaian itu kita lihat, terutama sih kita lihat dari observasinya dulu. Penilaian yang pertama kita lihat observasi, tapi selain observasi, ada juga penilaian lisan. Misalkan anaknya karakternya gimana, tingkah lakunya gimana di kelas, kayak gitu. Terus juga nilai-nilai kayak tugas tertulis atau tugas harian, praktek itu menurut saya ya pribadi tuh itu mah suatu hal yang belakang. Tetapi kalau di SD ini lebih banyak ke karakter sih nilainya. Gitu kita observasi nih anak dari latar belakang kayak gimana, orang tuanya seperti apa. Karena kan guru kan cuma tahu di sekolah doang. Kalau di rumah kan itu banyaknya tugasnya orang tua kayak gitu. Jadi lebih ke nilai observasi, penilaian lisan kita, prakteknya dia gimana, tertulisnya dia gimana, barulah kita bisa menyimpulkan tugas-tugasnya dia tuh dari situ. Buat apa belajar lama-lama tapi di rumah dia tingkah lakunya beda kayak gitu. Ya kayak gitulah kurang lebihnya. Baik. Silakan Diana dilanjut. Baik, untuk penilaiannya itu penilaiannya sendiri itu gimana, Pak? Apakah dia menggunakan rubrik atau kriteria tertentu untuk menilai? Penilaian apa tadi ulang? Penilaian rubrik Eh, ya, maksudnya. iya, apakah guru itu menggunakan rubrik atau ada kriteria tertentu dalam menilai gitu, Pak? Kalau penilaian itu kita kadang-kadang menggunakan juga rubrik, tapi juga ada tugas presentasi, apalagi waktu di Kumer ini nanti itu anak-anak kan ada penilaian apa namanya proyek. Jadi P5, penilaian P5. berbasis proyek dan itu sudah diterapkan di kelas 6 tapi di kelas 2 ini masih penilaian ya rubrik, penilaian yang lainnya juga ada. Tapi next nanti insya Allah tuh mungkin ada penilaian proyek secara menyeluruh. Jadi anak-anak membuat proyek berbasis proyek. Kayak misalkan pelajaran apa ya yang gambar misalkan apa ya. Kalau Mapel tuh kemarin yang saya lihat tuh ada PAI itu dia membuat miniatur masjid misalkan kayak gitu. Itu di PAI ya di Mapel ya. Kalau di guru kelasnya itu kemarin saya nggak lihat banyak sih ya di kelas 6. Tapi itu ada kayak pelajaran PLBJ apa sih namanya? Jadi dia praktek nikahan tuh ada tuh kayak gitu tuh proyek-proyek kayak gitu. Nah tapi rubrik pun juga kita pakai. Banyak hal sebenarnya kalau masalah penilaian itu. Seperti itu sih. Berarti untuk kegiatan proyek itu sendiri belum diterapkan secara merata, hanya baru saja dilakukan di kelas Di tinggi kelas ya, 6. Pak? Iya betul. Waktu itu kebetulan juga kita kan kepala sekolah kita nih masih PLT ya. Belum definitif karena kepala sekolah yang lama itu
baru saja pensiun, jadi baru ada PLT. Nah, PLT tersebut kebetulan dia megang juga sekolah percontohan dan sekolah merdeka gitu. Jadi dia menerapkan itu baru di kelas 6. Jadi kita ngambil penilaiannya dari proyek-proyek dia supaya anak-anak bisa menampilkan isi karya yang dia punya. Nanti dibikin kelompok, dia bikin apa, nanti kita tinggal lihat penilaiannya. Dia presentasi, dia jelasin proyek-proyeknya kayak gitu. Berarti ya Pak, siswa itu sendiri diberikan kesempatan nih Pak untuk menunjukkan pemahaman mereka ya Pak melalui cara yang beragam. Tadi kalau di pelajaran agama Islam bisa membuat miniatur Masjid. masjid atau musola gitu ya Pak. Terus nanti Ya, kalau di pelajaran tadi PLBJ ya itu di ada pelajaran lain kegiatan juga sama. Ntar dia buat poster mungkin kayak gitu. ya gitu. Untuk guru sendiri Pak merancang aktivitas pembelajaran itu agar mendukung tercapainya tujuannya itu kan pasti melalui CP. CP ya Pak, capaian pelajaran. Lalu bagaimana Pak guru sendiri tuh menciptakan alurnya sendiri untuk mencapai tujuan itu, untuk Lalu, mencapai tujuan itu. Jadi gimana cara guru itu merancang aktivitas pembelajaran di kelas itu biar tujuannya itu tercapai. kalau tujuan itu capai ya tadi udah dijelasin tuh. Mulai dari CP dulu, lalu ditentuin tuh tujuannya gimana, terus kegiatannya seperti apa, dan kita juga menyesuaikan dengan minat siswa, karena siswa kan juga bermacam, beragam-ragam, tapi memang belum dengan konsisten, masih butuh belajar lebih dalam, kayak gitu sih. Karena memahami Eh, karakter orang tuh sulit. iya, Nah, kita harus apalagi di belajar terus kelas. tuh. Iya, apalagi di kelas juga siswanya nggak sedikit ya Pak di Iya, dalam kelas kelas. 2 tahu sendiri kalau kelas 2 anak-anak kelas 2 taunya kan cuman main aja, lari-larian aja. Mungkin kalau kelas 4 5 6 tuh masih bisa lebih diatur. Tapi kalau 1 2 3 namanya, apalagi sekarang per fase kan, fase A, fase B, fase C. Yang paling rumit tuh ya kelas 1 kelas 2 memang. Anak-anaknya kita bilang A, dia mah ya udah suka-suka dia aja, namanya masih anak-anak. Kayak gitu. Iya. Mungkin di kelas 3 agak mending lah kalau di kelas 3 3 4 fase B tuh 3 4 5 6 fase fase C. Nah, itu masih bisa. Kita tegas sedikit pun aja dia udah paham, oh nih si guru marah gitu. Tapi kalau yang fase A ini agak susah juga kan. Kelas 1 kelas 2 kita marah pun dia juga ya udah ketawa-ketawa aja dia. Kayak gitu. Jadi kita lebih mendalami, lebih tahu isi hati si anak-anak tuh kayak gimana. Gitu. Baik. Cak Giva silakan nomor selanjutnya pertanyaannya. Baik, untuk strategi pembelajarannya itu yang digunakan agar siswa termotivasi dan aktif dalam belajar itu seperti apa ya, Pak? Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran paling kalau di anak-anak kelas 1 2 itu ice breaking, pakai ice breaking, terus kerja kelompok yang sekiranya gampang. Kalau rumit itu sulit juga. Kalau untuk anak-anak ngasih kerja kelompok tapi yang rumit, itu percuma juga bukan anak yang ngerjain. Kebanyakan di orang tuanya yang ngumpul. Nah, terus kalau di kelas tuh kita belajar sambil bermain juga bisa. Kerja kelompok juga bisa, tetapi kerja kelompok yang tertentu nih, yang sekiranya anak-anak itu mampu gitu. Terus kasih media-media yang ngebuat dia seneng, terutama gambar-gambar mungkin kayak gitu, yang gampang tertarik orang lihatnya. Nah, kebanyakan kalau anak-anak zaman sekarang kayak gitu, belajar sambil bermain di anak-anak SD Hmm, kayak gitu. Jadi dia nggak setiap hari, wah apa nulis baca, ceramah gitu metodenya, yang nggak kayak gitu. Tapi lebih diselip-selipkan karya-karya yang kita punya. Bahkan banyak di YouTube-YouTube sekarang media-media kayak gitu. Cara apa ya namanya? Gimana nih anak supaya dengerin kita. Nah, itu banyak tutor-tutor di YouTube juga banyak. Kayak gitu sih. eh, lalu guru sendiri tuh gimana sih Pak menyesuaikan pembelajaran untuk siswa yang memiliki kebutuhan belajar berbeda? Bagaimana apa tadi? Guru menyesuaikan.
Pembelajaran yang pembelajaran kepada siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, Pak. Ada beberapa penyesuaian, misal memberi tugas lebih ringan atau tugas tambahan khusus. Nah, kadang kita tuh kalau misalkan kan pasti ada beberapa ya dari satu kelas nih. Kita satu kelas 32 orang. Mungkin ada 5 atau 6 orang itu kita kan pulang jam 10.30. Kalau anak kelas bawah tuh 10.30. Nah, ada 30 menit terakhir itu memberikan tugas tambahan itu. Ibarat kata les, les tapi nggak bayar ya. Jadi emang si guru ini aja inisiatif nih untuk memberikan tambahan 30 menit. Jadi anak-anak yang sekiranya udah mampu untuk belajar, kita kasih pulang di 10.30 itu. Tapi 6 orang ini misalkan contoh, 30 menit itulah waktu tambahan, tugas tambahan yang kita berikan supaya anak ini bisa mengejar daripada teman-temannya yang lain. Kayak gitu. Untuk di kelas 2 sendiri nih Pak, apakah pembelajaran yang dirancang itu bersifat terintegrasi antar mata pelajaran yang lain, misalnya dengan matematika dengan mata pelajaran IPA jadi integrasikan, dikaitkan gitu Pak? Oh, ada. Itu mah pasti ada. Tapi kadang-kadang nggak banyak. Seperti bahasa Indonesia dan SPDP. Nah, itu integrasikan saat membuat puisi atau gambar cerita. Nah, itu kan bisa berkesinambungan tuh. Jadi ada puisinya, ada ceritanya. Jadi sinkron dia bisa masuk dalam dua kategori tersebut. Kayak gitu. Silakan Diana lanjut. Untuk selanjutnya itu, apakah ada tantangan yang biasanya dihadapi guru dalam melaksanakan kurikulum ini, Pak? Memahami alur KUMER tuh, kurikulum merdeka, dan membuat perangkat ajar yang sesuai juga butuh waktu yang terbatas untuk mempersiapkan pembelajaran yang menarik. Berarti itu salah satu tantangannya itu waktu ya Pak. Waktu, betul. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah kurikulum saat ini, Pak, kurikulum Merdeka ini cukup fleksibel untuk diterapkan di kelas bawah khususnya? Fleksibel, kalau dibilang fleksibel tuh, ya secara umum mungkin fleksibel kali ya. Karena kami bisa menyesuaikan modul ajar tersebut dengan pelajaran yang diampu. Tapi kadang ada bingungnya juga, karena kurikulum ini nih, apa ya, tidak ada buku resmi dari apa pemerintah juga, dan kita ya mengatur-ngaturnya diri kita aja tuh sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Mungkin kayak gitu. Namanya Hmm. kurikulum mungkin apa karena kurikulumnya sering berganti yang tadinya apa? Udah terbiasa dengan kurikulum yang lama, sekarang kurikulum baru lagi. Apalagi sekarang mungkin masih pakai Kumer tapi ada beberapa tahapan yang dirubah dengan menteri yang baru. Kayak gitu. Mungkin kesulitannya kayak gitu. Kita udah terbiasa dengan yang lama, ganti menteri, nah tiba-tiba berubah lagi nih. Walaupun masih sama Kumer, tapi ada beberapa tahapan yang dirubah, misalkan kayak gitu. Kayak gitu sih. Untuk evaluasi nih Pak, untuk evaluasi yang digunakan dalam menilai keberhasilan kurikulum itu sendiri di dalam kelas, gimana sih Pak pembelajaran Nah, itu itu sendiri? kita kalau penilaian itu ya tadi tuh refleksi guru, dialog sama guru, terutama ke kepala sekolah. Karena kan peran kepala sekolah itu kan penting ya, apalagi guru itu pun juga ada penilaiannya setiap 6 bulan sekali tuh. Jadi di semester 1 ada supervisi guru satu-satu dinilai sama kepala sekolah. Kadang dari Kasatelak pun itu ada pejabat kecamatan, ada pengawasnya datang untuk melihat langsung nanti setelah di apa disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas ada penilaian nih kurangnya di mana. Nah, itu sebagai penilaian kita. Karena namanya manusia kan cara mengajar pun beda-beda. Mungkin ada yang bisa diperbaiki dari penilaian tersebut. Kayak gitu. Nah, Pak, Bapak mau bilang tadi melakukan evaluasi tuh dengan refleksi. Nah, biasanya tuh Bapak sendiri kalau melakukan refleksi pembelajaran itu gimana sebagai guru? Ya kita catat apa yang belum berhasil. Udah pasti kayak gitu. Apa yang belum kita catat.
Nah, kita perbaiki itu supaya besok terrealisasi dengan bagus gitu. Apakah format pencatatan refleksi itu biasanya ada format dari sekolah atau itu khusus gurunya sendiri aja, kayak gurunya aja yang buat gitu? Kalau format dari sekolah, kalau format dari sekolah pun itu ada itu supervisi. Jadi semua apa yang udah dikasih format sekolah kita tuh harus menyiapkan itu. Dan kalau guru punya catatan sendiri pun juga ada, itu untuk pribadinya dia kayak gitu. Karena kan dua-duanya itu harus kita pegang untuk sekolah dari sekolah pun kita pegang, untuk gurunya pribadi untuk mengupgrade diri pun juga kita pegang kayak gitu. Baik, selanjutnya Ci Agifa. Baik, untuk peran kepala sekolah atau tim kurikulum itu dalam mendukung penerapan kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis pemahaman itu bagaimana, Pak? Kepala sekolah itu memberikan ruang bereksperimen dan diskusi dan juga memfasilitasi pelatihan. Apalagi setiap nih nanti nih tahun ajaran baru. Itu di awal-awal semester itu banyak tuh pelatihan-pelatihan dari P2KPTK namanya tuh. Terus pembinaan nanti kepala sekolah kadang-kadang juga, ayo kita raker ngundang fasilitas nih siapa yang mau ngisi nanti kita undang. Terus yang tadi dibilang tuh bikin kombel. Nah itu juga semuanya memfasilitasi itu. Jadi sebelum kita memulai tahun ajaran baru pun kita juga udah ada bekal untuk menyiapkan program-program selanjutnya yang akan kita ajarkan kepada murid-murid kita gitu. Itu Berarti kepala sekolah sangat mendukung ya Pak dan dukung. tentu fasilitasi ya Pak. Betul, mendukung. Karena kepala sekolah pun juga kayak gitu. Kayak misalkan ada pelatihan apa nih, dikirim nih gurunya. Nanti guru yang udah dikirim itu, kan biasanya pelatihan itu seminggu ya, Senin sampai Jumat. Dan itu bisa sampai sore, dari jam 8 sampai jam 3 sore. Itu kalau di P2KPTK tuh ada pelatihan. Nanti si guru itu yang udah ikut pelatihan, mempraktekkan lagi, memberi arahan lagi kepada guru-guru yang lain yang tidak mengikuti. Jadi gitu, bergantian. Misalkan si guru kelas 2 udah nih. Ntar guru kelas 3 yang belum berangkat. Nanti diajarin ke yang lain. Nah, nanti terbuatlah Ustaz, itu kombel tuh. Kelompok belajar itu. Kayak gitu. berarti semuanya tuh sama rata ya Pak Sama rata. mendapatkan bimbingan segala macam. Bener, sama rata. Jadi nggak itu melulu guru-gurunya yang disuruh pelatihan si A terus misalkan. Yang enggak lah. Capek pelatihan terus. Iya, Begitu. baik. Cukup sekian Pak pertanyaan kami. Terima kasih sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Ya. Semoga jawaban-jawaban dari Bapak bisa membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kami mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.